Halo semuanya, perkenalkan nama aku Pratiwi Indah Maharani dari kelas 2023A dengan NIM 036. Selanjutnya, mari kita simak press conference tentang isu penembakan polisi dan polisi terkait tambang ilegal. Satu di antaranya adalah illegal mining. Yang kita temukan adalah peristiwa saat ini yang pastinya kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sangat mendalam. Tetapi yang jelas peristiwa itu memang benar terjadi. Ada korban, ada yang diduga tersangka. Tersangka sudah berhasil kami amankan dan juga sampai saat ini masih dalam pemeriksaan secara intensif. Berdasarkan video siaran pers yang ditampilkan sebelumnya, kasus ini bermula saat AKP Ulil dan timnya melakukan kegiatan penindakan di tambang ilegal. Beberapa dari tambang itu memang berizin dan ada juga yang tidak memiliki izin. Lalu, menurut keterangan dari Kombes Pol Andri Kurniawan, menjelaskan bahwa motif AKP Dadang melakukan penembakan tersebut lantaran dirinya merasa tak senang dengan penindakan hukum yang dilakukan oleh AKP Ulil terkait tambang ilegal. Polda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas. Keterangan selanjutnya terkait motif penembakan itu dari pengakuan tersangka karena ada rekanannya yang ditangkap oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Rekanan yang dimaksud adalah seorang sopir yang membawa hasil tambang galian C yang ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Solok Selatan. AKP Dadang awalnya meminta tolong agar rekanannya tersebut dibebaskan dari tahanan. Akibat tidak ada tanggapan, maka dia melakukan penembakan kepada terduga korban AKP Ulil. Direskrimun Polda Sumbar menjelaskan bahwa ada sebanyak 7 orang yang telah diperiksa, termasuk tersangka. Polda Sumbar sendiri menemukan sejumlah 6 selongsong peluru di rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Pak, Ya. tapi kalau evaluasi dari Pak Kapolri sendiri untuk penyelesaian konflik internal di dalam institusi Polri, sebaiknya seperti apa? Saya kira bukan masalah konflik internal ya. Proses sedang didalami, propam sedang kita turunkan. Yang jelas kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya, tentunya itu akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Namun terhadap pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, saya minta hanya 2, tindak tegas. Kekurangan dari preskon tersebut adalah pihak kepala kepolisian sendiri kurang menjelaskan secara rinci tentang terjadinya peristiwa tersebut. Mereka hanya memaparkan tentang motif pelaku dan bagaimana cara agar kasus ini bisa segera diusut tuntas.